banyak perusahaan yang kita lihat stabil pun mereka melakukan masalah PHK loh. Sebelum kita berpikir apa yang bisa kita dapetin, kita pikir dulu nih apa yang bisa saya berikan. Jadi ketika mencari seseorang itu udah ngomongin full stack. Bagaimana sih kita menilai salary ini tuh nggak underpaid? Ketika kita mau nego gaji, satu kita memang harus tunggu dulu dari interviewernya sih. Gitu. Jadi nggak yang langsung tanya. Hai young people, welcome back here di PJI Insight, program podcast dari Prestasi Junior Indonesia. Back with me again, Marisa Leviani, your host. Dan hari ini kita sudah di episode yang ketiga. Dan sebenarnya kenalan sedikit mungkin ya, kita sama PJI Podcast tuh di sini kita akan belajar bareng teman-teman muda seputar pendidikan, finansial, karir, dan juga kewirausahaan. Dan di episode 3 ini, we'll talk more about your career. So, very excited juga untuk memperkenalkan our speaker today. Di sini kita ada seorang certified career coach sekaligus CEO and founder of talentgrow.ai. So, hi Kak Valencia Gabriela. Halo, salam kenal. Yes, hi everyone here. So very excited to have Kak Valencia here. Dan di sini kita akan kulik ya Kak realitas dunia kerja dan juga tips untuk para Gen Z untuk membedakan nih Kak, yang mana sih sebenarnya emang realita kerja itu seperti ini, dan yang mana red flag nih ya kalau bahasa sekarang ya. Toxic gitu ya. Ya, yang toxic, red flag ya bahasa-bahasa sekarang. So, kita akan belajar how to differentiate that with Kak Valencia langsung. Now, Kak, di sini langsung aja ya. First things first, menurut Kakak nih ya, Gen Z itu sekarang how did they view dunia karir tuh seperti apa sih Kak? Tren Gen Z view dunia karir tuh sekarang seperti apa? Like, apakah mereka lebih cenderung yang stabil or seperti apa nih dari pengalaman Kak Valen? Oke, nah kebetulan memang aku banyak banget kerja ya sama Gen Z ini. Oh yes. Gitu ya. Jadi kayak our era now. Iya betul. Dan sebenarnya Gen Z juga mepet-mepet ke Gen Y, millennial sebenarnya juga banyak sekarang. Nah kalau khususnya buat Gen Z yang aku lihat tuh mereka memang sangat mencintai namanya fleksibilitas sih. Jadi mereka tuh walaupun sebenarnya ada 9 to 5 ya, tapi mereka kadang-kadang masih suka nanya nih, itu hybrid work gak sih, remote gak sih, if I can do freelance, I will do freelance contoh. Atau bisa gak sih gue tuh gak 9 to 5 in the office. Jadi bagi mereka tuh flexibility tuh sesuatu yang cukup penting gitu. Makanya ada reason terms yang namanya gig economy gitu, dimana itu adalah pasar tenaga kerja yang memang akan ada banyak nih dunia orang-orang yang memang memilih freelance atau part time gitu. Jadi memang kalau kita ngeliat tuh Gen Z itu sangat mencintai namanya fleksibilitas. Nah yang kedua yang ternyata menurutku juga sangat bagus ya dari para Gen Z adalah mereka tuh melihat pekerjaan itu tuh sesuatu yang pengen cari sesuatu yang valuable gitu loh buat mereka. Jadi bukan cuma cari gue mau kerja karena uang. Ya pastilah ya, semua butuh uang kan ya, of course. Yes. Tapi di luar itu, more than that, or even bahkan ini lebih penting, mereka tuh semua cari apakah kerjaan itu ada value-nya gak buat mereka. Value-nya selaras gak sih? Is it giving impact for people around them? Atau bahkan lingkungan. Mereka tuh kayak lebih peduli sama social cost gitu loh. Jadi yang aku banyak kenal sama Gen Z gitu sih, they want to solve problems, they want to be meaningful, they want to be impactful. Jadi mereka mencari value itu sih gitu. Jadi kurang lebih kayaknya itu sih yang sangat membedakan ya dari generasi-generasi sebelumnya gitu. I see. So bukan untuk sekedar survive lagi ya, but like there's the value and meaning behind it. Betul. And di sini juga Kak Valen banyak Gen Z talk about that flexibility ya. Yes. Mungkin ini juga ada sering kita dengar work-life balance. Oke. So sebenarnya realita work-life balance itu gimana sih Kak? Is it something yang emang bisa happen or gimana nih kapalnya? Oke. Nah sebenarnya emang kalau menurutku itu pasti ada terembed sama budaya atau kultur perusahaan ya. Jadi emang ya kita tahu lah ada beberapa perusahaan yang mungkin terkenal emang suka lembur. Let's say itu kan menjadi suatu budaya perusahaan. Tapi sebenarnya I think kayak in general ya, kita ngomongin in general, sebenarnya work life balance itu kayak kalau aku sendiri percaya itu sebuah strategi juga untuk keterampilan kitanya sebagai pekerja sih. Jadi kadang-kadang in many companies ketika let's say banyak istilahnya sebenarnya nggak selembur-lembur itu, tapi ada aja kan orang lembur. Jadi sebenarnya mereka yang menciptakan ketidak work life balance itu buat para pekerjanya. Jadi sebenarnya kalau di work life balance sendiri, aku merasa gimana kita bisa punya keterampilan nih dari time management,
Ada juga yang kalau ngomong energy management, how can we focus doing things at the right time supaya kita tuh lebih work smart gitu rather than work hard gitu. Itu satu ya. Jadi yang itu harus ingat sih gimana kita bisa manage priority kita, mengerjakan sesuatu secara efisien, work smart. Nah, tapi kalau buat para Gen Z, apalagi buat para lulusan baru gitu ya, yang aku selalu bilang, kadang-kadang kita juga nggak bisa expect sih masuk ke kerjaan. Aku mau pulang jam 5 tenggo ya, aku nggak bisa deh. Pokoknya kerja di tempat yang aku kerja malam gitu, atau Sabtu Minggu nggak buka laptop. Let's say, kan banyak yang kayak gitu ya, kayak negonya gitu. Aku mau gajinya besar, pulangnya tenggo, dapat freelance, dapat ini itu gitu ya. I don't think it's a reality actually gitu. Apalagi di lulusan baru pindah nih dari kuliah, baru abis itu ke dunia kerja gitu. Pasti kan banyak banget harus adaptasi gitu ya. Ada hal-hal baru yang kita harus pelajarin, yang kadang-kadang tuh kita butuh waktu untuk itu gitu. Jadi potentially mungkin kita memang harus ada giving ourselves more effort dulu nih, sebelum benar-benar mendapatkan orang bilang the luxury of work-life balance gitu sih. So like eventually mungkin kita bisa mengarah ke sana, tapi enggak di awal langsung di-serve it to the table gitu ya. Iya, even kan kayak ketika time management, self management itu kan butuh latihan ya. Benar banget. Iya, mungkin awal kayak masih kikuk, aduh dengan beda nih di dosen dulu ABC kita tinggal ngikutin. Sekarang you have to find your own way. Ya, our own formula. Iya, right? Jadi kayak gimana nih kita navigate-nya gitu. And how is it going for Kak Valen nih so far, Kak? Gimana Kakak bisa like dapetin like this work life balance di journey Kakak sendiri? Kalau aku boleh tahu nih, aku agak kepo ya. Iya. Nah, nih gimana Kak Valen pengalamannya like to for how you balance it between your work and life? Right. Oke, nah menurutku emang nggak pernah akan balance. Yang dibilang kalau ngomongin balance kan orang bilang balance. Kalau kita langsung ngomongin kata-kata balance, kesannya 8 jam kerja berarti gue harus 8 jam main dong, 8 jam tidur. Kesannya gitu ya. Padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu kita ngomongin balance gitu ya. Kita ngomongin balance ketika kita bisa tahu nih kapan kita rest, kapan kita itu harus bekerja, kapan kita harus bermain, dan kita harus tahu prioritinya. Nah kebetulan aku juga tuh sebenarnya udah jadi ibu. Jadi aku udah punya 2 anak kecil gitu, 2 anak perempuan. Aku juga kayak ya tadi founding my startup, aku juga jadi coach. Jadi I have a lot of things actually to do gitu you kan. have a lot of to juggling things gitu. Tapi biasanya aku selalu punya priority sih in my daily task. Aku tahu nih kira-kira apa aja yang aku harus kerjakan. Ada namanya Eisenhower Matrix, itu lumayan helpful for me. Kita harus bedain kayak mana yang sebenarnya really important and mana yang sebenarnya urgent. Nah permasalahannya kalau kita dapat to-do list, kita tuh kadang-kadang nggak mengerti. I think I have to do everything at once at that day gitu kan. At the same time. Betul, itu yang bikin kita overwhelmed. Tapi kita harus bedain nih kira-kira mana yang actually really important to do at that time, mana yang mungkin bisa didelegasi, mana yang bisa kita delay, mana yang bisa kita bilang no, it's not actually my task gitu. Jadi ada yang bilang kan kayak do, delegate, delay. Nah itu juga sih yang lumayan helpful. Biasanya aku kayak udah, nah itu lumayan praktik sih. Dulu aku tulisin, lama-lama kayak udah lumayan otodidak. Okay, I think this is have to delegate, this is I have to delay, this is don't do it gitu. So gitu. like knowing your priorities ini, like you set your own system gitu ya. Betul. I see. Cause the very interesting thing juga nih, waktu itu sempat ada aku ngobrol-ngobrol sama teman juga ya. And then like they said 24 jam sehari itu kurang. Kalau dibilang sih memang iya ya. Setuju juga ya. Iya, kalau kita mau kan pasti bisa kurang. Tapi kan sekarang gimana kita actually manage it kan. Maksimalkan itu. Betul. So know your priorities ya, young people here. Iya, benar. Dan jangan lupa tidur ya. Dibilang kesan 24 jam tapi kerja terus nanti ambruk juga kan at the end. Iya, benar juga. 24 jam kerja. So di sini juga talking about expectations Kak Valen di dunia kerja. Maybe di drakor deracin juga we have like several ini ya bayangan dunia kerja tuh seperti apa, dan sebenarnya ekspektasi di realitas sekarang tuh yang jarang dibahas nih Kak di dunia kerja. Like itu ada apa sih? Like mungkin kita lihat oke, keren nih gitu ya kerja di mungkin perusahaan ternama atau mungkin like doing something meaningful, tapi sebenarnya realita yang jarang dibahas tuh ada apa sih Kak? Like in dunia kerja tuh sebenarnya. Oke, sebenarnya kalau aku ngelihat sih memang di dunia kerja itu yang pasti harus contribute
gitu kan. Ketika kita di hire di suatu perusahaan, pasti mereka akan expect kayak how can this person giving back to the company gitu kan. Sebagai kita sebagai pekerja kan kita pasti ngeliatnya dari lensa yang berbeda ya. Kita kan berpikirnya how can I get something from the company kan. Kayak misalnya dari sisi nominal gaji, fasilitas, itu yang dari sisi pekerja ya. Tapi gimana sebenarnya menurutku realitanya adalah sebelum kita berpikir apa yang bisa kita dapetin, kita pikir dulu nih apa yang bisa saya berikan. Karena kadang-kadang dari apa yang bisa kita berikan itu sebenarnya banyak banget loh pembelajaran yang kita bisa dapetin gitu melalui proses ketika kita memberikan sesuatu to the company ya. Sesuatu tuh nggak harus kayak ya uang atau apa kan, tapi lebih kayak our expertise gitu ya, our thoughts, our opinion, atau bahkan sesimpel kita bisa jadi positif in a workplace gitu. Kita bisa jadi penyemangat buat tim, itu kan juga sesuatu yang bentuk kontribusi actually gitu. Jadi kalau misalnya dibilang, oke, aduh aku nggak, kalau gitu aku nggak memberikan apa-apa dong, aku nggak pernah achieve target misalnya. Tapi kan actually you can do other things kayak yang tadi, kayak penyemangat tim, resolving conflicts, gitu kan. Actually itu udah helpful banget gitu sih. Dan sebenarnya kalau ekspektasi mungkin since ini we're talking about Gen Z, Gen Alpha ya, or young generations in general, kita udah terekspos banget dengan social media. Mungkin kita bisa ngelihat many experiences there as well dari dunia kerja berbagai macam orang gitu ya kayak. Mungkin some are realistic, some might be too good to be true. Dan sebenarnya ini tuh bisa mempengaruhi ini gak sih Kak? Like menurut Kak Valen tuh our potential Gen Z tuh bisa ini gak ya? Jadi hold back gitu loh rasanya kayak kok aku lihat orang lain kerja mantap banget nih, aku masih gini-gini aja gitu ya. Sebenarnya aku nih di tempat yang benar gak sih? Iya. Nah, yang mempertanyakan diri sendiri ya. Exactly. Nah ini gimana Kak Valen? Oke. Tapi sih aku merasa ini nggak applicable buat Gen Z doang ya, for me. Kayak even for Gen Y atau milenial, kan aku milenial ya, langsung ketahuan gitu umurnya berapa kan. Ya pokoknya itu pasti sebenarnya sangat actually mempengaruhi juga. Karena menurut aku sebenarnya kalau di sosial media kita tuh kurang bisa membedakan antara apakah ini the whole process or not. Kayak banyak proses-proses yang kita bilang kayak lebih berantakan, lebih banyak kegagalan misalnya aku udah achieve target nih, padahal sebenarnya kita nggak lihat tuh di belakangnya mungkin dia udah pernah tuh misalnya ditolak sama klien, ditekan sama atasan, kita nggak ngeliatin semua kan, karena emang itu tidak dipublish di sosial media. True. Nah actually yang kayak gitu tuh bikin kita again compare, bikin kita stres. Karena aku sendiri juga pribadi kadang merasakan sih, ketika aku ngeliat teman-temanku, wah hebat ya yang ini sukses nih, kayaknya kelihatannya bisnisnya keren nih, punya kliennya ABCD misalnya. Sangat mudah untuk kita compare ourselves kan. Dan itu yang membuat kita jadi benar kata kamu kayak mempertanyakan, kayak aku di tempat yang salah deh. Kayak dia bisa keliling dunia kok gue belum ya gitu kan. Gitu. Padahal sebenarnya kita nggak melihat kerja keras dan jatuh bangunnya juga di belakangnya. Jadi kita sendiri harus wise sih dalam menilai apakah sebenarnya kita tuh harus absorb that as an information yang penting buat aku, atau tuh sebenarnya cuman ya udah, we know that Instagram tuh banyak, Instagram sosial media lainnya banyak filter yang kita harus aware of juga gitu. True, like jangan sampai itu like menghambat kita gitu. Betul. Ya ibaratnya ya dengan Iya. membandingkan maybe our starting with our with other starting point, karena kan pasti juga beda-beda. Benar, betul. How we perceive it. Okay, that's nice. Nah tapi ini juga nih Kak, talking about tadi ya, misalkan like buat menilai juga sebenarnya masih comparing yang tadi nih Kak. Aku tuh di tempat yang benar or not itu what are the kriteria gitu, kayak misalkan untuk aku bisa menilai sebenarnya ini memang tempat kerja normalnya ya memang seperti ini gitu, bukan ibaratnya aduh gue nih terlalu dibabuin gak ya, atau gue terlalu diperes abis gak nih gitu. Kira-kira apa sih sebenarnya beban kerja yang wajar gitu Kak
for first job ya, khususnya maybe for fresh graduate or ya mungkin yang teman-teman yang people baru terjun ke dunia kerja, sebenarnya beban kerja yang wajarnya itu seperti apa normalnya ya Kak? Oke. Jadi sebenarnya pada saat awal nih ketika dikasih offering letter ya atau kontrak kerja kan kita punya namanya job description. Jadi sebenarnya memang kalau ngomongin yang wajar pasti pekerjaan yang kita lakukan setiap harinya itu ya mengacu lah ke job description yang memang disepakati bersama ya kan. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri lah kalau misalkan di dalam dunia bisnis ketika it's evolving pasti mungkin ada aja tambahan satu atau dua yang tadinya emang nggak ketiplek melakukan A, tiba-tiba ada hal yang agak beda nih. Nah, tapi yang menurutku masih wajar adalah ketika itu masih sesuai sama lingkupan keahlian kita. Oke. Gitu. Dan posisi kita. Misalnya, contoh aku masuk sebagai entry level. Gitu kan. Berarti sebenarnya tugas dan tanggung jawabku mensupport let's say atasan gitu kan, memberikan yang melakukan ya itulah supporting task biasanya untuk rekan-rekan atasan aku gitu. Nah, itu berarti sebenarnya masih oke tuh ketika memang ada tambahan pekerjaan sesuai keahlian. Tapi misalnya aku tuh HR, tiba-tiba aku disuruh pegang sosmed. Nah, itu kan udah nggak wajar karena sebenarnya aku keahliannya itu let's say di bidang rekrutmen, tapi kok aku disuruh pegang sosial media. Nah, itu menurutku ya memang harus dikomunikasikan lagi kan ke atasan. Itu menurutku itu udah nggak wajar di ARS itu. Terus atau misalnya tadi udah mengganggu istirahat juga. Misalnya dia di-expect untuk kerja Senin sampai Jumat, pokoknya jam 1 pagi harus balas ya. Let's say. Aku pernah dengar sih ada yang kayak gitu juga gitu. And I've been there. Aku pernah juga di area di mana yang kalian jam 11 meeting ya, kayak 11 malam nih gitu. Iya meeting loh 11 malam kayak oke, baik gitu kan. Pernah juga kan. Nah, itu mungkin harus dipertanyakan. Apakah sebenarnya sepenting itu ya meeting jam 11 malam ya kan? Apakah malam banget bisa di esok hari gitu kan? Atau Sabtu Minggu harus pegang laptop kemana-mana. Misalnya ada juga. Nah, itu mungkin yang menurut aku harus again didiskusikan gitu kan. Apakah itu masih sesuai dengan kadar wajarnya atau enggak sih? Jadi tadi ya sesuai sama keahlian atau enggak, dan apakah kita masih diperbolehkan istirahat atau enggak. Oh ya, sama yang terakhir, apakah kita pun juga punya ruang untuk berdiskusi gitu. Jadi kadang-kadang bisa jadi ternyata nih dari atasannya bilang, oh iya sorry banget ya memang minggu ini super padat, kliennya lumayan lagi demanding, jadi please help nih this at once untuk Sabtu Minggu mau gak mau nih agak bales. Nah itu kan ada ruang diskusi ya. Gitu kan. Tapi kalau memang ternyata dari atasan atau lingkungannya itu tidak memperizinkan kita juga untuk menjelaskan kapasitas kita, nggak ada ruang diskusi untuk itu. Nah menurutku itu yang mungkin jadi nggak wajar gitu. Red flag. Ya bahasanya red flag ya. Red flag ya. Iya begitu sih. Oke. Komunikasi sih sebetulnya ya Kak ya. Berarti ada kejelasannya juga. Berarti kalau misalkan sedikit ini ya Kak ya, aku tiba-tiba kepikir ya. Kalau misalkan let's say tadi aku sosial media gitu, terus tiba-tiba aku diminta handle apa ya, laporan keuangan misalkan ya. Like is it okay kayak for me like to, mungkin banyak yang people tuh yang segan, takut gitu loh, takut apa ya, say like, no gitu. Yeah, say atau no, question ya. Question it even. Jadi kayak sebenarnya boleh nggak sih Kak sebenarnya tuh? Aku percaya setiap kita pasti punya hak untuk berdiskusi ya gitu kan. Dan even aku juga sih ada beberapa kejadian aku pernah mengalami juga gitu sebagai istilahnya employee, di mana aku diminta untuk melakukan, waktu itu aku pegang satu produk atau project, dan aku waktu itu diminta untuk pegang multiple atau even more projects gitu. Dan waktu itu aku sebenarnya analisa sendiri di diri aku, kira-kira sebenarnya project-project ini tuh masih within my capability nggak ya, itu pertama. And do I have time atau resources to do that? Oke, if not, bisa nggak ya aku ask my managers untuk support me on that gitu. Gitu. Dan aku sih percaya sebenarnya semua project atau tambahan kerjaan yang kasih ke kita tuh sebenarnya juga adalah media untuk kita belajar. Dan aku bilang kayak, kalau kita dapat kepercayaan itu yang lebih, sebenarnya kita dapat kesempatan untuk belajar lebih dibanding teman-teman kita yang lain kan. Betul. Tapi pertanyaannya, apakah kita itu punya kapasitasnya atau disupport nggak gitu. Jadi biasanya aku akan nanya juga ke atasanku, oke, thank you banget for the opportunity, misalnya saya memegang laporan keuangan, dan aku mungkin akan analisa itu penting gak ya buat aku. Oke, itu penting gak buat aku belajar. Dan misalnya aku mau, oke, aku akan mau nih belajar. Tapi aku akan nanya ke atasanku, kira-kira aku bisa nggak dapat training terkait yang support my skills to do that.
Kalau bagi dia nggak bisa, kamu harus kerjain no matter what. Nah itu kan menurutku agak Demanding. red flag. Oh iya, red flag. Kan gitu ya, gitu kan. Jadi harus dipertanyakan juga sih. Tapi aku selalu sangat support sih untuk para young people gitu ya di luar sana yang baru banget meniti karir. Actually it's a good opportunity ketika kita bisa pegang banyak hal dan coba banyak hal, dikasih kepercayaan. Soalnya aku juga banyak dengar, nggak bisa kan, aku kan butuh rest time atau lembur sedikit kayaknya nggak bisa gitu. Padahal itu semua opportunity loh. Dan itu yang akan kalian bawa buat karir kalian ke depannya nantinya. Ketika mau dipromot, punya banyak pengalaman, itu network, itu sebenarnya sesuatu yang menurutku malah tidak tergantikan sih di karir-karir pertama kita. Gitu. But I like the way Kak Valen put it sih. Jadi ini nge-reframe mindset aku juga ya. Kalau misalkan workload extra itu somehow that helps us to grow juga gitu ya. Betul. Jadi oke. That's a very elegant way actually Kak Valen. Love that. Dan masih menyangkut red flag juga nih ya Kak Valen. Kita ada game segmen singkat. Yes, for young people. Nanti di sini aku akan berikan statement. Okay. Kak Valen harus jawab cepet nih. Ini reality check atau is it red flag gitu ya. Alright, langsung saja we'll start. Red flag versus reality check. Alright, jadi situation yang pertama nih Kak Valen. Kalau misalkan atasan tiba-tiba meeting dadakan 5 menit sebelum pulang. Reality. Oh, reality. Iya. Oh, oke. I didn't expect that. Iya, Oke, iya. gimana nih Kak? Karena kadang-kadang kita nggak pernah tahu juga sih sejujurnya kayak apakah tiba-tiba ada hal yang mendesak atau enggak. Let's say tiba-tiba ada, waktu aku juga pernah ngerjain project yang dimana tiba-tiba nih something happen with the vendor, atau misalnya ternyata last minute change, you know, kayak and itu kan sesuatu yang kita juga nggak bisa kontrol kan. Jadi memang itu hal yang menurut aku kita juga harus lebih fleksibel lah untuk melakukan itu. Kecuali itu ternyata terjadi setiap hari gitu kan. Oh. Nah, itu menurutku jadi red flag gitu kan. Tapi kalau misalkan Okay. sesekali and ada reason kenapa itu terjadi gitu ya, dan memang we are the person in charge, ya mau gak mau sih itu menurutku adalah bagian dari responsibility gitu. As long there's good reason behind it ya Iya, kayak. betul. Since life is full of surprises. Iya kan, we never know gitu. Iya, tiba-tiba gitu. Iya. Oke. Dan kalau misalkan nih Kak Valen nggak ada training, langsung disuruh handle klien. Oke, nah itu sebenarnya menurut aku lebih ke arah red flag gitu Oke. ya sebenarnya. Walaupun aku tahu juga gitu, in many companies tuh mereka suka nggak aware, bukan nggak mau sih. Oh, not aware. Oke. Iya, jadi karena itu makanya menurutku itu part of communication. Kayak misalnya jadi kita ngomongin kan, a lot of people pasti kita sebagai manusia we have judgment, we have assumption. True. Let's say even atasan kita bakal berpikir dia tuh capable banget deh, Bisa I lah. really trust her gitu, kayak percaya gitu. Dia pada saat dikasih beban kerja tambahan kayak udahlah nggak usah ada training pasti bisa, langsung dicemplungin ke air. Itu sering terjadi, aku juga been experience that couple of I've been times, there. right? Been there done that gitu. Oke. Tapi again kalau kita ngomongin positifnya kan sebenarnya banyak belajar. Tapi itu sebenarnya part of kitanya juga sih sebenarnya sebagai employee, harus komunikasiin juga gitu. Oh Pak, kita sebenarnya aku tuh nggak kurang paham nih di area ini, supaya aku bisa memberikan yang terbaik ke klien. I hope I can be trained first, atau mungkin nggak harus proper training, tapi misalnya ada mentoring dari Bapak sendiri atau mungkin rekan kerja yang terkait, supaya saya bisa memberikan yang lebih baik. Jadi kita pun sebagai pekerja jangan lupa kasih tahu intention kita. Bukan kita kayak mendelay pekerjaan atau menolak, tapi kita mau kok memberikan yang terbaik kan buat kliennya. Therefore I need that proper training to do that gitu. Kita juga harus komunikasiin itu sih. Gitu. Oke. We need the right resources as well ya. Benar. Supaya bisa maksimal. Oke. Kalau misalkan Kak, ini kayaknya about sebagian besar ya orang pasti pernah dengar ini Kak. Alright, apa Kalau tuh? misalkan ada HR yang bilang kita tuh kayak keluarga ya di sini, Oke. family. Iya. So when in any situation, family. Iya. Red flag or Oke. reality check. Nah, sebenarnya Yes. kalau kata-kata itu agak susah sih menurutku. Terlalu agak blurry. Agak blurry. Oke. Iya, karena kalau misalkan di ngomongin ngomong red flag itu adalah ketika oke, kita keluarga ya. Pokoknya kan kita keluarga. Kalau lembur ya we are family. Dan kalau nggak boleh hitung-hitungan dong. Nah, kalau udah ke arah sana sih menurutku akan lebih ke red flag. Red flag. Tapi kalau misalkan
kayak I've been working in maksudnya a very good companies yang emang aku literally berasa kayak keluarga gitu loh. Kayak keluarga as in aku berasa didengarkan. Aku berasa di respect gitu. Aku berasa ketika aku masuk kantor tuh I know people will not judge me gitu. Nah itu menurutku ke reality dan itu positif gitu. Jadi tergantung ketika mereka ngomong keluarga nih makna yang dimaksud keluarga nih apa dulu ya. Lebih itu sih. Oke. Nah kalau misalkan nih Kak Valen, ini sering terjadi juga nih kayak apalagi mungkin during high season atau in general ya, lembar lagi sorry, lembur mulu, tapi cuma dibilang bagian dari proses belajar. Oke, nah itu menurutku red flag sih, jelas. Red flag. Kalau itu red flag, karena Yes. kayak menurutku lembur itu sesuatu yang ya bukan part of proses belajar ya. Ketika memang tadi kalau emang itu part of responsibility, di mana kita misalnya emang nih ada project yang ternyata mau nggak mau kerja sampai malam karena besok tuh due date-nya gitu. Dan emang ada hal yang unexpected, ya memang harus mau nggak mau banget gitu lembur. Ya menurutku itu sesuatu yang mau nggak mau kita laksanakan. Jadi itu proses belajar benar, emang part of our responsibility. Tapi kan sebenarnya in general harusnya nggak boleh tuh kayak gitu. Gimana kita bisa prevent that happen kan? True. Ya kan, dan itu bukan jadi budaya gitu. Karena mudah banget untuk kita kalau lembur tiap hari nggak punya kesempatan buat refresh, buat nggak pegang kerjaan tuh kita bisa burn out loh gitu. Dan itu malah bisa lebih berbahaya ke depannya ya. Sejujurnya performance-nya juga akan kurang baik, lebih turun, perusahaannya juga dirugikan kan. Akan turnover tinggi dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya actually not a good habit juga gitu. Kalau misal Kak Valen lembur tapi memang ada kompensasinya mungkin. Is that more to reality atau memang kayaknya masih nggak wajar sih kalau terus-terusan gitu. Oke, kalau misalkan lembur dibayar ya, itu sebenarnya tergantung kesepakatannya juga sih. Menurutku itu pasti lebih ke reality check karena at least kan ketika kita lembur kita dihargai. Soalnya banyak company yang memang lembur nggak dihargai, itu kan berarti ke red flag ya. Cuman kalau lembur dihargai dan memang tahu nih tadi kenapa harus lemburnya itu dan memang dari pekerja employee-nya juga tidak masalah, ya menurutku sih ya reality check. Gitu, maksudnya karena dari pekerja juga nggak masalah on that gitu. Kan misalnya dia butuh uang ya kan ada juga kayak gitu soalnya. True, jadi ya fair enough lah ya. Iya, fair enough. Oke. Nah Kak, next one. Job desk-nya 1 nih Kak, tapi kerjaannya 5. Is that sebenarnya emang gitu atau gimana nih Kak? Oke. Red flag or reality? Menurutku tuh reality sih. Reality, Misalkan job desk 1, let's say kita melakukan rekrutmen deh, let's say di Talent Go gitu ya, melakukan rekrutmen, tapi memang dia sebenarnya kerjaan, ini memang kita ngomongin konotasi kerjaan dulu nih. Yes. Ketika kerjaan dia let's say pegang 5 klien, itu kan dengan job desk yang sama, ya memang secara kita ngeliat performance-nya dia masih bisa gitu. Dan kita ngomongin 8 jam kerja itu masih memadai gitu. Tapi tadi kalau misalkan kita ngomongin soal job desk-nya, misalnya tertulis di job desk-nya mendukung perusahaan, tapi kerjaannya itu beda-beda dan di luar skillnya dia gitu kan. Nah itu kan yang mungkin dipertanyakan gitu. Misalnya melakukan administrasi, tapi pas administrasinya banyak nih, administrasi sosmed juga, keuangan juga, itu kan semua administrasi ya. Iya lagi. Iya kan. Jadi itu sih yang mungkin dipertanyakan ya. Kembali ke yang diskusi awal. Oke. Menarik sih. Yang kalau mendukung tadi aku langsung keinget ya, mendukung tim marketing, mendukung produksi, mendukung ini ya. Jadi juga, semua ya. Semua ya dikerjain kan ya. Gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ini Kak Valen, atasan minta revisi 7 kali nih untuk hal-hal yang mungkin minor atau sama aja gitu. Nah, itu menurutku bisa dibedain. Kalau hal-hal yang minor kayaknya itu bisa jadi reality check deh. Reality check bisa jadi, tapi tergantung ya. Soalnya aku pernah di posisi yang dimana aku dibenerin nih dari sisi kayak cara aku ngomong. Bahkan waktu itu sempet titik koma. Aku dikasih tahu ini harus titik Valen bukan koma. Oke, I just know that gitu kan. Sorry banget nih gitu. Terus udah gitu banyak hal-hal yang kayak harusnya ada spasi gitu-gitu. Jujur aku pernah di posisi itu loh, ketika aku punya dapet atasan yang cukup micromanage. Tapi ini kembali lagi aku merasa di saat itu aku banyak banget belajar sih, menjadi orang yang akhirnya jadi lebih detail, lebih sopan dalam
kata-kata di message. Sebenarnya itu kan minor kan bisa dibilang ya. Tapi aku sebenarnya banyak belajar di ketika proses itu gitu. Nah, tapi kalau ngomongin hal yang sama, kayak sesuatu mungkin lebih gini, kalau kita dikoreksi tapi kita ingin juga berasa grow, I think it's fine. Oke. Ya kan? Tapi kalau misalkan kita dikoreksi tapi itu sesuatu yang tadi berulang-ulang terus dan sebenarnya itu cuma karena dianya aja nggak puas-puas terus. Nah, menurutku tuh udah lebih ke red flag. Kayak ya kita harus bedain itu sih sebenarnya. I see. Gitu. Karena kan kadang ada input-input yang bisa jadi let's say emang itu adalah input yang bagus dan memang mereka emang senior yang lebih mengerti gitu. Dan kita bisa banyak belajar dari proses itu kan. Berarti tergantung situasi dan konteksnya ya. Benar. Oke. Gitu sih. Soalnya mungkin kalau teman-teman di editing atau di konten mungkin lumayan relate gitu ya. Kayak ada contoh mungkin revisinya lebih ke yang hasil outputnya gitu. Misalkan aku maunya ini lebih terang, yang ini lebih gelap. Nanti udah direvisi nih. Aku maunya yang ini lebih gelap, lebih terang. Nah kalau itu tuh red flag tuh. Makanya maksud aku tuh kalau misalkan maksudnya hal yang sama itu red flag sih. Jadi misalnya dia kayak bolak-balik. Nah itu juga aku selalu ya kan, kayak itu kan tadi maunya kata-katanya di tengah, terus ke kanan, terus ke tengah lagi. Lah itu namanya buang waktu. Nah menurutku itu kan berarti mengganggu produktivitas. Oh true. Nah if itu kalau udah sampai situ menurutku itu berarti harus dipertanyakan, masa aku setiap hari kerjaannya cuman ngeganti hal-hal yang sama. Ya kan, itu berarti udah mengganggu produktivitas, berarti kan itu udah menjadi sesuatu yang akhirnya disrupting. Nah itu jadi udah toxic tuh. Tapi kalau misalkan ternyata itu nggak mengganggu aktivitas, itu membuat menjadi lebih baik. Gitu kan, ya menurutku itu sebenarnya bagus gitu. Jadi the way see it dan cara kita ngobrolin juga sih. Oke, dan boleh mungkin last one nih Kak Valen. Kalau misalkan disuruh balas chat klien walau di hari libur. Nah, oke. Ini menurutku red flag sih. Oke. Yeah. Gimana tuh Kak? Tapi ini hari liburnya ini tergantung dulu. Jadi karena menurutku makanya tadi kalau misalkan ternyata itu genting banget dan itu harus dikomunikasikan. Misalnya, oh ya emang ternyata ini kliennya kita udah due date banget nih, projectnya tuh udah genting banget dan atasannya juga harus bilang gitu ya untuk kali ini tolong banget dibalas. Tapi kalau itu diwajibkan setiap saat, menurutku itu juga akan ya itu lebih red flag gitu. Karena kan sebenarnya kita sebagai karyawan pasti punya hak untuk istirahat ya. Gitu kan. I know many companies yang dimana kayak Sabtu Minggu pokoknya lu wajib balas. Lu cuti pun dibilang cuti. Oke, silakan aku izinin, tapi ditelepon juga misalnya ya. That happen? Oh, sering. Oh my. In many circumstances lah ya. Aku sering dengar gitu. Jadi itu menurutku udah lebih ke arah red flag gitu. Tapi kalau misalkan untuk beberapa ketika memang urgent, situasi mendesak, ya mau nggak mau kan. Dan tapi itu harus dikomunikasikan juga gitu sih. Oke. Gitu. Menarik nih Kak. Ya makanya kayaknya kadang-kadang di dunia kerja kalau aku lihat kita nggak benar-benar bisa bilang A atau B. Karena ada situasi-situasi yang memang mau nggak mau mengharuskan kita melakukan itu. Dan ketika memang let's say kitanya itu melihat kita bisa belajar dari sana, itu menunjukkan responsibility kita, bisa kita komunikasikan dengan atasan, itu bukan terjadi setiap saat. Ya menurutku kita juga harus menunjukkan kinerja kita yang terbaik sih. Gitu. I totally agree on this. Iya, tapi kalau misalnya itu setiap hari, Sabtu Minggu harus bawa laptop, nah itu kan udah jadi agak toxic ya. Gitu kan. Iya, apalagi ini kan sekarang udah mau menjelang libur nih, kapan long holiday ya. Bener. So hopefully young people we're all in good place ya. Iya, betul. Hopefully ya. And I think that's a wrap for the game segment. So luar biasa. Hey, keren Kak Valen. Now di sini aku masih ada some curious questions nih Kak. Yeah. So talking about our value juga ya di perusahaan dan maybe young people yang tadi baru graduate dan juga yang baru terjun mungkin ke dunia kerja in general ya. Bagaimana sih kita menilai salary ini tuh nggak underpaid, like it's normal gitu. Okay. Nah, okay. How do we? Sebenarnya tuh ketika kita mau negosiasi gaji, gitu definitely kita harus cari tahu dulu sih. Jadi sebenarnya emang lumayan banyak resource, Glassdoor, ada Michael Page, bahkan sebenarnya di Talent Go sendiri kita juga ada tuh, bisa upload CV dan tahu range gaji yang sesuai. Jadi sebenarnya is actually banyak lah platform yang menyediakan itu, gitu.
Jadi sebenarnya possible banget untuk kita cari tahu, dan emang harus cari tahu, itu pertama. Dan kita juga bisa punya kesempatan untuk nego, karena itu kan sesuatu hak kita ya. True. Hak kita untuk berkomunikasi nih, kira-kira sebenarnya harusnya tuh berapa sih gajinya gitu kan. Nah, tapi yang pesan aku nih kalau ngomongin soal gaji, Yes, kita tuh yes. sering banget minta gaji tuh sesuai sama kebutuhan kita, bukan apa yang bisa kita berikan. Contoh misalnya, iya ya kan aku hitung-hitung gue kalau makan segini-segini, aku kan tinggalnya di Jakarta mahal, aku pun cicilan dan lain-lain. Itu sebenarnya nggak apa-apa gitu ya, tapi itu not the first list gitu. Jadi pertama-tama harus lihat dulu nih, oke, aku punya pengalaman apa ya, aku punya skill apa yang relevan ya to the position yang aku lamar. Kira-kira kualifikasi aku cocok nggak ya? Itu ya pertama. Kedua, market range-nya berapa ya? Oke, misalnya untuk menjadi sales junior di Jakarta di industri tech gitu kan. Jadi bisa lihatnya dari industri, lokasi, posisi gitu ya, junior, senior gitu. Kira-kira range yang tepat tuh berapa? Nah, kita bisa assess kan, oke, range-nya segini dengan kualifikasi yang aku punya, is it match or is it not gitu. Nah, kita baru nego. Nah, baru dari pengeluaran kita ya kita mencoba menyesuaikan gitu. Not the other way around. Not the other way around, benar. Karena sebenarnya kalau ngomongin gaji, ketika memang kita actually bisa giving back ke company dan kita punya ya tadi ya good career progression juga pasti akan naik ya. Gitu sih. Tapi ya itu sih benar-benar harus cek dulu market range kita tuh di berapa. Gitu. So assess diri kita, assess marketnya, dan juga like discussion with the Benar, recruiters as well. Betul. Dan kadang-kadang kalau memang kita nggak bisa nego gaji, karena memang kita ngomongin perusahaan tuh pasti mereka punya budget, ya kan? Oh ya. Dan kita sebenarnya bisa nego banyak hal yang lain, misalnya kayak tunjangan, benefit, BPJS, atau misalnya training gitu, hal-hal lain yang sebenarnya bisa compensating gitu. Oke, this is interesting, Kak. Mungkin pas interview ya, for example, cause actually I've been there. Jadi mumpung lagi sama Kak Valen, aku kepikir nih Kak, kalau misalnya lagi interview, sebenarnya is it okay or not to talk about salary gitu, like with the recruiters, like on that day gitu. Kita belum tahu like kita hired or not. Yep. Nah ya, is it okay actually? Sebenarnya ada banyak triknya. Jadi sebenarnya kalau menurut aku ya, yang paling tepat ketika kita menego gaji, satu, kita memang harus tunggu dulu dari interviewernya sih. Gitu. Jadi nggak yang langsung tanya, kira-kira saya gajinya berapa ya, Bu? Itu sebenarnya agak red flag juga ya kalau di dalam dunia interview. Yang bisa, itu pertama ya, rules-nya. Yang kedua itu tadi, kalau memang dari proses interview kita ikut jalanin aja dulu proses interview. Nanti sebenarnya ada saatnya sih ketika bagian kita ngomongin gaji. Gitu. Ya misalnya ketika memang udah di offering atau ketika udah final dan ditanya nih sama interviewernya, kira-kira kamu ekspektasi gajinya berapa? Oke, disitulah berarti space for you to speak out. Kira-kira kamu punya ekspektasi gaji berapa? Gitu. Tapi ya itu sih, karena kalau misalkan terlalu early, ya kan, itu antara kayak jadi bisa jadi interviewernya itu off gitu kan, atau emang ya belum saatnya aja gitu. Karena mereka masih pengen memilah-milah, membandingkan dulu gitu sih. Tetap harus posisiin ini ya, tergantung situasinya. Benar, betul. Oke. Alright, I'll take note to that. Dan juga ini, Kak Valen, kalau sekarang talking masih ini ya, menyangkut salary, konon katanya kalau misalkan, oke, aku sekarang di perusahaan A, aku masuk perusahaan B, bisa gajinya lebih tinggi. Nanti ada offering aku masuk C, naik lagi gaji aku. D, dan gitu terus. Mungkin 1 tahun bisa berapa ya? Kalau sebulan 12 perusahaan nih. Aku loncat-loncat ya untuk naikin gaji nih. Job hopping berarti ya sekarang ini termnya ya. Itu strategi cerdas atau bumerang sih, Kak Valen? Oke, Like, job hopping ya, yeah, itu memang is sering work? terjadi ya. Apalagi di zaman-zaman sekarang kan orang bilang, kalau zaman dulu kalau kerja tuh bisa sampai puluhan tahun. Zaman sekarang kan ya udah setahun aja syukur, katanya begitu ya. Nah, kalau ngomongin soal job hopping, kita ngomongin positifnya dulu deh. Aku agree gitu ya, kalau misalkan positifnya job hopping benar, pasti akan ada bisa jadi kenaikan gaji atau tunjangan. Karena kan kita mungkin nggak mau pindah juga ya kalau itu tidak lebih baik ya kan dibanding perusahaan sebelumnya. Dan kita bisa terekspos tuh sama budaya yang beda-beda, pembelajaran yang beda, network yang lebih banyak. Kita pindah-pindah kerja is actually the good side of job hopping. Tapi kalau ngomong bumerang, aku juga very agree. Karena aku kan sekarang banyak bantu klien rekrut in many industries. Tapi semua itu sama.
mereka akan selalu tanya kandidat mana yang actually ya lebih loyal lah. Misalnya mereka ngelihat kok ternyata kandidat ini tuh punya banyak pengalaman ya, udah sekarang jadi supervisor tiba-tiba dia baru lulus karena dia udah lompat-lompat terus. Tapi dia belum setahun pindah, pasti dia akan question, jangan-jangan nanti dia masuk ke perusahaan aku belum setahun pindah juga. Jadi akhirnya ya istilahnya kurang diprioritaskan dibanding kandidat lain yang memang stay a bit longer. Longernya berapa sih? Gitu ya. Orang bilang sih sebenarnya optimumnya itu minimal paling bagusnya ya, kita ngomong 2-3 tahun. 3 tahun lah. 3 tahun lah. Paling bagusnya. Tapi memang ada juga yang bisa jadi less than that udah keluar. Tapi aku selalu encourage kalau bisa sih minimal setahun lah. Karena biasanya sangat lumayan red flag yang aku lihat dari klien-klienku ya. Di bawah setahun tuh mereka ngeliat kalau job hopping terus itu udah cukup red flag sih. Biasanya 3 bulan pindah. Kok ini baru probation udah pindah ya? Kok ini 6 bulan pindah ya? Nggak dipertanyakan sih jujur. Kayak komitmennya dan apakah sama ini, apakah anak ini tuh tahan uji atau resilience atau enggak. Kayak kan emang CV kan cuma bisa diperlihatkan apa yang dilakukan ya, kontribusi. Tapi kita nggak tahu kan kenapa dia resign ya. Gitu. Soalnya biasanya kalau cuma sekali 2 kali mungkin akan ada good reasoning, bisa jadi apakah di PHK, ada PHK massal, atau misalnya ternyata ada keadaan keluarga atau itu. Tapi kalau tiap saat kan akan dipertanyakan dari sisi orangnya juga gitu sih. Oke, this one is that make me thinking. Sebenarnya kalau misalkan contoh nih Kak Valen, kalau mungkin bukan job hopping tapi like agak similar dilema ya. Misalkan nih udah kerja di perusahaan A, tapi we have like freelances maybe. So like kerja di perusahaan A, freelance-nya ada A, B, C, D gitu. Nah, for HR's view sendiri, is this like something bad or malah justru dia punya skill lebih nih? Is that a plus or how is it, Kak? Yep. Itu really depend sama kerjaannya. I know kalau tech jobs itu kadang-kadang itu dikonsider sebagai bagus. Again ya, depend sama industri dan company-nya. Kalau tech dianggapannya kalau misalkan kamu punya banyak project di luar sana, berarti kan kamu apply a lot of tech skills dan bisa jadi kayak framework tools yang dipakai lebih luas dan project-projectnya lebih banyak. Desain juga sama sih, desain punya full time job, dia freelance desain untuk yang lain, itu kadang-kadang bagus, lebih punya banyak portfolio lah. Tapi kalau untuk kerjaan-kerjaan lain, contoh sales kayak gitu ya, I heard juga kalau misalkan aku pernah nyari sales juga yang dimana dia kerja untuk satu sales tapi dia juga punya nih freelance sales di tempat lain. Jadi itu kan akan diperlihatkan sebenarnya apakah dia itu satu ya berkomitmen atau enggak, dia menggunakan waktu 8 jam yang di full time itu bisa secara maksimal atau enggak, jangan-jangan di 8 jam dipakai buat yang lain juga. Kayak gitu-gitu kan. Jadi really depend sama tipe industri dan jobnya sih. Gitu. As far as I know yang masih cukup aman itu tech dan desain, tapi itu pun juga harus mungkin beda-beda tiap perusahaan. Aku tahu ada yang cukup favor about it, ada yang kayak against it. Really depends sih. Depends ya. Oke, dan sebenarnya tadi talking about ini juga ya Kak Valen, mungkin kalau di era papa mama aku nih, mungkin yang tadi kerja bisa sampai 40 tahun, 50 tahun ya, dari jomblo sampai udah nikah, sampai udah punya anak, punya cucu mungkin ya, masih di sana Company gitu ya. Company yang sama. Nah, ini dalam karir sendiri sebenarnya makna stabilitas for Kak Valen itu apa sih? Is that like loyalty seperti tadi mungkin stabil di perusahaan itu terus, atau di era sekarang itu sebenarnya stability itu lebih ke uang rutin kah? Mungkin ada income terus ya yang tadi, atau ruang untuk berkembang? Stabilitas for Kak Valen tuh seperti apa? Oke, nah itu pasti setiap orang punya makna beda-beda ya gitu ya. Ada yang menurut orang yang stabilitas itu emang yang penting aku dapat uang rutin bulanan gitu ya. Tapi I think for me stabilitas ini sih make sure kitanya sendiri sebagai aset itu stabil dalam masalah relevansi sih kayaknya. Soalnya kan sekarang kita ngomongin perubahan zaman itu sangat cepat ya. True. Yang kayak let's say sekarang tiba-tiba ada artificial intelligence, ada new technology coming, yang bahkan sekarang mungkin orang nge-search itu udah nggak di Google lagi, tapi udah di GPT dan lain-lain. AI, right? Ya kan, di AI. Jadi kita ngomongin soal percepatan zaman tuh cepat, perubahan pekerjaan, perubahan skill yang harus kita pelajari itu udah beda banget lah. Jadi kita ngomongin stabil kan juga agak susah ya. Banyak perusahaan yang kita lihat stabil pun mereka melakukan masalah PHK loh.
Ya kan? Jadi perusahaan-perusahaan yang kayak, hah masa sih bisa melakukan masalah PHK, kayak oh my gosh, kayak dia aja bisa, gimana yang lain. Nah itu kan udah kesannya ketar-ketir. udah stabil bagi kita, udah pusing, udah bingung. Jadi yang aku selalu pesan tuh adalah gimana kita bisa punya skill yang relevan. Kita ngeliat nih ada perkembangan teknologi apa, perkembangan zaman apa, kira-kira skill apa sih. Nah yang stabilnya itu tuh skill adaptif kita sih. How can we be adaptable in this changing market, in this changing job market gitu. Gitu, karena sebenarnya kalau ngomongin uang, tadi ngomongin stabil uang bulanan, itu sebenarnya pasti akan mengikuti juga. Ya kan? Oh ternyata uang stabil bulanan di perusahaan atau misalnya kita jadi freelance kan sebenarnya ada uang masuk juga ya. Tapi itu menurutku. Tapi kan kadang-kadang kita ngomongin stabil juga tergantung posisi orang beda-beda. Ada yang berkeluarga, ada yang free like a bird. Dia punya konotasi stabil juga akan beda kan. Gitu sih. Tapi yang paling penting yang harus kita punya itu adalah relevansi skillnya itu sih. Relevansi skillnya ya. Iya. Kalau dilihat-lihat nih, kalau lebih better sebenarnya, let's say punya satu skill utama, terus mungkin skill lain tuh bisalah dikit-dikit, atau malah justru lebih dicari sekarang tuh ya udah bisa segalanya gitu, tapi mungkin nggak ada skill yang menjurusnya banget gitu. Oh, oke, interesting. Sebenarnya itu really depends on the specialization, apa ya, industri atau posisi yang kamu mau. Contoh ya, misalnya kita ngambil ini dulu yang paling ekstrim, dari dokter, hukum, itu kan pasti harus specialization ya. Oh ya ya. Clear kan, kayak iya dia harus kayak oke, gue mau jadi dokter A, dokter B, itu harus lebih specialization. Tapi bahkan sekarang ngomongin soal desain gitu kan, desain juga sebenarnya kan banyak banget, desain nggak cuma gambar loh. Ya. Dia harus ngerti dari research, copywriting, apa namanya, UX, UI dan lain-lain, graphic design gitu kan. Nah sekarang itu aku pernah baca recent news soal kita ngomongin full stack. Jadi ketika mencari seseorang itu udah ngomongin full stack product, full stack tech, full stack design gitu. Karena pengennya ya kalau misalnya apakah menjadi superhuman, mungkin bukan gitu ya, lebih kayak tahu banyak hal sih. Karena apalagi di era informasi yang sekarang yang sangat banyak, sebenarnya tuh sangat mudah untuk kita mempelajari itu gitu kan. Jadi aku merasa kalau kita ngomongin, kita harus punya banyak knowledge di banyak hal, tapi mungkin kita bisa jadi punya satu yang cukup kuat di satu area gitu. Misalnya aku sebagai orang, aku juga dunia produk, kayak aku harus mengerti dunia finance, marketing. Tapi I'm sure misalnya I'm good at product, I'm good at innovating products. Tapi aku juga nggak boleh tuh nggak tahu, tutup mata soal marketing, tutup mata soal finance, tutup mata soal yang lain. Legal gitu contoh. The same thing kayak sekarang desain ditanya bisa coding atau nggak, mungkin dia nggak perlu harus bisa coding, tapi dia harus mengerti logic behind. Oke, kalau bikin ini kayaknya susah deh dari sisi codingnya. Itu akan membantu dia lebih mudah dalam pekerjaannya. Oh ya. Gitu. Oke, so punya at least ada specialty-nya, terus like we can Knowledge around it knowledge sih. around it as well Iya, ya. dan terbuka untuk pembelajaran baru ya. Gitu. Jadi nggak pakai apa ya, kacamata kuda gitu ya, lurus aja mau Iya. skill ini terus. Benar, itu menurutku yang bisa membuat kita jadi lebih apa ya, punya competitive advantage juga sih. Kita bisa berkolaborasi dengan tipe orang dan tipe pekerjaan yang beda-beda. Karena semakin kita mengerti gitu kan, dunia finance, ketika ngomong sama orang finance kita juga nggak buta-buta banget, ngerti lah P&L dikit-dikit walaupun mungkin nggak paham-paham banget, tapi we know a bit gitu. Karena kan sekarang di dunia sekarang kolaborasi kan sangat ini ya, marak ya. Jadi itu pentingnya tuh menurut aku di situ sih. Sekarang kita udah masuk di 2026 Kak Valen. Kalau dari tren yang Kakak lihat sekarang so far, soft skill apa sih yang paling dicari recruiter? Oke. Nah, kalau ngomongin skill dulu, aku merasa memang soft skill itu sesuatu yang very much more important sekarang karena ada AI. Gitu. Kenapa? Karena kalau ngomongin hard skill itu easily trained. Kita ngomongin easy itu bukan yang kayak sehari dua hari, emang pasti akan butuh beberapa tahun. Tapi sekarang lebih gampang lah, ada banyak informasi. Bahkan sekarang coding pun udah bisa dibantu sama AI. Kayak we have our life so much easier with AI, right? Jadi soft skill tuh jadi lebih penting. Karakter orang tuh jadi jauh lebih penting gitu. Jadi kalau aku ngelihat, kalau ngobrol sama banyak banget companies gitu ya, klien-klien aku, mereka tuh selalu bilang, aku mau cari yang problem solver. Itu nomor satu tuh. Oke. Kayak I want to find someone yang gak cuman ngerjain task yang di given, tapi ketika I'm given a task, kira-kira how can I make it more efficient misalnya.
misalnya handle klien, gimana cara supaya kliennya bisa lebih happy, kira-kira hal apa lagi yang bisa kita tawarkan. Kayak dia punya creative thinking gitu loh, creative problem solver. Itu sih satu yang kayak kalau aku ngobrol sama klienku kayaknya itu deh yang mereka cari kan, biasanya gitu. Kayak orangnya kurang ngoyo gitu. Maksudnya kalau problem solver kan harus ngoyo dong. Dia harus punya itu kemauan untuk ya solving things, itu satu. Nah, untuk dibarengin sama itu pasti adanya namanya resilience. Itu lebih ke karakter ya. Tadi nggak mudah menyerah. Kayak ada susah dikit, aduh mau resign gitu kan. Aduh ada lembur dikit, aduh red flag gitu. Ya kan? Ya itu sih sesuatu yang memang resilient sama gritnya itu sih. Dan itu sesuatu yang apa ya, emang mindset kali ya. Mindset untuk mindset. I think it's more on like mindset. Kita mau berjuang, kita mau belajar jadi lebih baik. Ya itu ada orang bilang growth mindset juga ya. Tahu sebenarnya kita punya kapasitas, tapi kita juga bisa memperbesar kapasitas kita juga loh, kayak gitu. Itu sih kayaknya those kind of things yang very much important. Karakter. Nah, baru di samping itu pastinya kayak dari sisi soal communication. Oke, communication itu bukan soal public speaking ya. Oh, oke. Iya kan ya, bukan soal yang kayak cuap-cuap di depan ratusan orang, no. Oke. Tapi even active listening, itu juga communication loh. Itu kan receptive communication, right? Kita bisa mendengarkan orang, be empathetic, kita bisa understand what they say, kita bisa beropini, bisa punya structure thinking ketika kita menjelaskan apa yang ide-ide kita bisa menjabarkannya dengan jelas, orang mengerti. Gitu kan? Itu kan sebenarnya dilatih tuh. Misalnya kita bilang kayak nggak apa-apa Bu, saya mau lembur, tapi dalam hati kesel gitu kan ya kurang bisa menjelaskan ya the reason, the intention, why it happens. Kayak ada project bagus, kita punya ide bagus, kalau kita nggak bisa jelasin juga percuma, benar. jadi kayak komunikasi sama kolaborasi sih yang tadi kita sempat diskusi juga ya, how we actually deal with people, gimana kita bisa kerja dengan lebih banyak orang-orang yang beragam. Sangat Gitu. beragam. Iya, itu sih. Oke, so tadi the problem solving skills dan juga communication skills ya. Betul. And tadi the way you put it, I think benar-benar ini sih ya. Kalau kita punya growth mindset, so dengan mindset ini like we got that attitude yang maybe curious, mau belajar, Betul. problem solving. Terus there goes ditambah dengan communication skills. Wah, I learned a lot today. And also, kalau Kak Valen ada mungkin tips, maybe like how we can like bisa ngasah soft skill problem solving gitu in this case. Maybe you have some tips or communication skills. Oke. Kalau problem solving mungkin lebih ke arah selalu asking why kali ya. Misalnya we are given a task, kayak kita selalu mikir why and how. Oke, gue given a task, kenapa ya dikasih? Oke, begini-begini. And how can I make it better? Gitu, kayak nggak cuma terima aja terus lakuin, that's it. I'll do my job and done. Tapi kayak bisa selalu punya pikiran untuk giving extra miles juga. Gitu kan. Jadi kayak itu sih menurut aku mungkin dari paling simpelnya itu dulu, starting from that gitu. Selalu asking how can bisa lebih baik gitu kan. Gitu, dan mencari cara, nggak cuma berhenti gimana ya lebih baik habis stop di situ, tapi lebih kayak cari cara, cari references, cari alternatif, having multiple ways and try it on trial and error, learn from your mistakes gitu kan. Ya coba aja embed itu di our daily job gitu. Gitu. Jadi contoh waktu itu aku sempet yang aku kerja di Jepang, aku tuh dapat task untuk reporting gitu kan di Excel gitulah, setiap hari reporting. Wow. Tapi itu setiap hari makan waktu berjam-jam untuk cuma report doang. Nah, jadi kan waktu itu mikir kan, kayak ya again, ini mungkin ke bawah di teknik ya. Selalu mikir kayak nggak bisa deh, ini is not efficient. I'm not productive doing this. Jadi waktu itu aku sempat kayak akhirnya belajar sedikit coding gitulah di Excel untuk bisa automate things. Wow, Jadi, that's so cool. Baru aku reflecting bahwa itu sebenarnya part of me practicing my problem solving. Gitu, kayak how can I make the situation better, kayak gitu. I think in cases lainnya kan in kerjaan ya. Bahkan kayak misalkan nanti kita komunikasi sama orang, pasangan, kayak gimana nih gitu kan. Punya itu sih growth mindset itu dan bisa nge-solving things itu. Itu mungkin tadi part of problem solving ya. Kalau communication
mungkin starting from, aku selalu percaya kalau communication tuh starting from you dulu. Kayak lebih ngerti kita tuh kapasitas kita tuh, batasan kita ada di mana sampai mana gitu. Dan banyak sih sekarang pembelajarannya ya, misalnya ternyata aku tuh orangnya kurang memberitahu nih intention aku tuh kalau ngomong tuh kurang straightforward, muter-muter, Segan. iya segan gitu ya. Knowing that first kan, jadi bisa di-tackle tuh pelan-pelan, kira-kira apa yang harus belajar ya. Ternyata aku kalau ngomong tuh terlalu banyak nya. Itu dari sisi itu kan delivery, tapi ada juga dari kontennya atau dari thinkingnya, muter-muternya gitu. Jadi kan there are a lot of part kan. Nah, pinpoint dulu sih sebenarnya yang mana yang perlu diperbaiki gitu. Dan practicing with your friends, banyak training juga sih sekarang, jujur. Iya kan? lagi banyak banget sekarang. Oke. Gitu. And di sini juga Kak Valen, in today's era gitu. Gen Z kan sudah banyak banget memasuki dunia kerja. So, dari Kak Valen 3 mindset yang harus diubah atau dimiliki Gen Z sebelum masuk kerja tuh apa saja? Sebelum masuk kerja ya? Betul, sebelum masuk kerja. Oke. So, we wanna reframe. I think the first thing first yang tadi aku mention soal grit, resilience itu sih. Karena I think di dunia edukasi tuh emang cukup berbeda ya. Kayak we are given a lot of things, guidance from dari lecturers, dosen, dan lain-lain. Ketika shift ke dunia kerja tuh beda banget. Banyak hal yang kita harus navigate sendiri. Kayak kita cuma dikasih tahu, oke, kamu mungkin kamu handle klien, yang penting gini deh. Ya mungkin banyak hal yang kita juga nggak ngerti. Contoh kan kayak tipe kliennya seperti apa ya, kayak aku harus dokumentasinya supaya rapi kayak gimana, kayak a lot of things kita harus navigate sendiri. Dan many things yang memang juga bisa jadi kompleks, nggak se-straightforward itu. Jadi yang pasti satu sih, punya resilience-nya dulu. Resilience. Iya, resilience. Terus yang kedua ngomongin soal mindset, mungkin yang tadi ya, adaptability juga sih. How can we be more relevant, adaptive, kayak in many situation. Adaptif malah banyak juga ketika kita mau kerja sama orang A sama B bisa beda. Gimana kita bisa membawa diri, gitu. Kerja di industri A sama B bisa beda. Dan sekarang di dunia era, ada AI. Gimana kita bisa juga incorporate AI in our work yang bisa membuat our work better. Banyak tools sekarang sih, gimana bisa membuat our work more efficient. Itu kan kayak being more adaptive juga ya. Punya creative problem solver yang balik lagi yang tadi sih. Ya kan, gimana? It's actually connecting. Semua itu connect sih. Gitu kan. Jadi kayak grit, adaptive, creative problem solvers, ya sama growth mindset juga ya. Gimana kita selalu mau nggak stop di situ sih, tapi mau terus berkembang. Gitu. Young people. So you see, it's not the end. Kalau misalkan ini ya our maybe things don't go our way, it's not always the end. Selama kita punya curiosity, mau belajar ya, kita asah our soft skills, problem solving skills, communication skills, we got this. Wow, Kak Valen. Aku rasa di sini aku dan juga young people gain so much knowledge from today's talk. Thank you so much Kak Valen udah sharing tips dan juga story-nya for us, anak-anak muda yang baru mau masuk atau lagi ragu-ragu, takut-takut atau bahkan yang udah mulai terjun to their early career days. It helps us a lot. Thank you so much. Thank you so much young people. Semangat. And untuk teman-teman dari PJI Insight, ingat kalau dunia karir itu tidak semudah dan juga tidak seindah sosial media ya guys. So at the same time, itu juga tidak semenyeramkan itu. So, what matters is exploration. Jadi kita butuh resiliensi, kemampuan adaptasi, dan juga kesiapan diri untuk dapat bertahan di persaingan dunia karir saat ini. So, terima kasih sudah mendengarkan PJI Insight, dan jangan lupa follow dan share apabila episode ini dirasa bermanfaat, dan juga nantikan episode berikutnya karena kita masih banyak topik seru lainnya yang akan kita bahas. So, aku Marisa Leviani, sampai jumpa di episode selanjutnya. Keep curious and stay insightful.